Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi sewa atau ijarah dan gade atau ran dari mata kuliah studi ayat dan hadis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rois Adin, Magister Pendidikan Islam. Nama anggota kelompok Desi Maina Indrasari dengan nomor NIM 126406201055. Asri Ramadhani dengan nomor NIM 126406201075 dan Agustina Fatimatul dengan nomor NIM 126406201089. Pengertian ijarah dan ran. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan ran yaitu transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang atau debitur kepada orang yang memberi utang atau kreditur sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo. Maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak dan dijadikan agunan itu, dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum ijarah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma ulama. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Penjelasan ijarah atau pembayaran upah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Allah SWT berfirman yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Penjelasan lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu Allah SWT berfirman yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Al-Hadis. Ketentuan mengenai ijarah juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu yang artinya, berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering. Penjelasan lain dari hadis riwayat Abdur Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Khudri, yaitu yang artinya, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga ada ijma ulama. Umat Islam pada masa sahabat telah berjima bahwa ijarah dibolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Landasan hukum rahn atau hukum gade syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Dasar atau landasan hukum gade syariah atau yang disebut dengan ran terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma, yaitu penjelasannya sebagai berikut.
Yang pertama ada Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ada Al-Hadis. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Peristiwa Rasulullah SAW merahkan baju istrinya merupakan kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Yang ketiga, ijma ulama. Para ulama telah menyepakati bahwa al-hard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk ran dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ran disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Selanjutnya yaitu syarat ijarah. Adapun syarat-syarat dari ijarah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya keridhaan pada kedua belah pihak atau suka sama suka. Yang kedua, barang atau objek memiliki manfaat yang jelas, yakni menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, dan jenis pekerjaan jika ijarah berupa jasa seseorang. Yang ketiga, objek atau barang harus sesuai dengan syarak. Objek yang digunakan harus memenuhi syarak, seperti contoh, tidak mungkin seorang perempuan yang haid disuruh untuk membersihkan sebuah masjid, sedangkan ia tidak memenuhi syarak. Yang keempat, orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayyiz. Dan yang terakhir, barang harus milik orang yang berakad. Kemudian ada rukun ijarah. Adapun rukun dari ijarah sebagai berikut. Pertama, akid atau orang yang akad. Yang kedua, siwat akad. Yang ketiga, ujroh atau upah. Yang keempat, manfaat. Dan yang terakhir yaitu syarat ijarah. Selanjutnya ada syarat rohn. Adapun syarat-syarat rohn sebagai berikut. Yang pertama, syarat bagi orang yang berhutang dan orang yang menerima barang gadai yang telah sah dalam akad jual beli, yakni berakal dan mumayyiz. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang hilang akal, gila, bodoh, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, syarat marhum bih, yaitu berupa hutang yang tetap dan dapat digunakan. Hutang harus tetap pada waktu akad, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat bagi marhun, yaitu barang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, milik rohin. Oleh karena itu, tidak sah jika rohin menggadaikan barang orang lain, dapat diserahkan tidak bersatu dengan barang orang lain, dikuasai oleh rohin, harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu syarat sigot, yaitu ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya adalah pendapat ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa siwot bukan dikaitkan dengan syarat tertentu.
Menurut mereka, akad gadai sama dengan akad jual beli dalam harus dipenuhi secara langsung. Kelompok Syafi'iyah memungkinkan adanya syarat dan diduga kuat memiliki maslahah bagi orang yang melakukan akad. Dan adapun juga kelompok Malikiyah menekankan bahwa syarat itu jangan dilakukan karena bertentangan dengan tujuan akad rohn. Seperti syarat bagi orang bangunan itu tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Kemudian ada rukun rohn. Adapun rukun-rukun rohn sebagai berikut. 1. Ar-rohin, yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan atas hutang. Yang kedua, al-murtahin, yaitu seseorang menerima atas barang yang menjadi jaminan gadai. Yang ketiga, al-marhun, yaitu barang yang digadaikan ataupun barang sebagai jaminan agar memperoleh utang. Yang keempat, al-marhun bih, yaitu sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada rohin atas besarnya marhun. Yang terakhir yaitu siwot atau ijab kabul. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akad ijarah dan rohn. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat terhadap aset yang tidak bergerak, misalnya seperti rumah, mobil, dan motor. Yang kedua, manfaat terhadap aset jasa, misalnya seperti yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian ada jenis-jenis rohn. Rohn yang diatur menurut prinsip syariah ada dua macam, yaitu yang pertama rohn ikrar atau rohn resmi, merupakan bentuk gadai yang dimana barang yang menjadi jaminan gadai hanya dapat dipindahkan hak kepemilikannya, tetapi barangnya sendiri masih dapat dikuasai dan digunakan oleh orang pemilik gadai. Misalnya, Salsa mempunyai hutang pada Dandi sebesar 12 juta rupiah. Sebagai jaminan gadai atas pelunasan uang tersebut, Salsa menyerahkan BPKB motornya dan KTP pada Dandi. Maka secara rohn ikrar, motornya masih bisa digunakan oleh Salsa. Yang kedua yaitu rohn hiasi. Ini persis seperti konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam ius constitum. Jadi sangat berbeda dengan rohn ikrar yang hanya saja menyerahkan hak kepemilikan atas barang gadai. Maka pada rohn hiasi, barangnya dikuasai oleh penerima gadai. Misalnya, Dani memiliki utang kepada Sari sebesar 15 juta rupiah. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang, Dani memberikan motornya pada Sari secara rohn hiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.